Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya hormati, para asatidz, para guru, para orang tua, wabil khusus yang saya hormati Al-Ustadz Haji Ghufran, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Zainal Abidin, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Siman, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Misan, juga Al-Ustadz Sulaiman, Al-Ustadz Abdullah Syafi'i, Al-Ustadz Abdul Hanan, Al-Ustadz Effendi, juga orang tua kita Bapak Haji Abdul Razak, dan para asatidz, para orang tua yang saya tidak sebut namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat. Kita doakan guru-guru kita senantiasa Allah berikan sihah wal afiyah. Amin ya rabbal. Juga wabil khusus orang tua kita sahibul bait Bapak Haji Muhammad Hatim beserta keluarga yang saya hormati, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Saya suruh ngomong dikit, ntar yang nerusin yang lain kali ya, dikit aja jangan banyak. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kita diundang oleh sahibul bait, orang tua kita Bapak Haji Hatim, dalam rangka memperingati haul putrinya almarhumah Ibu Hajah almarhumah Hajah Amah binti
Haji Muhammad Atim yang ke-15 tahun. Tadi sudah kita baca zikir yang dipimpin oleh Ustaz Zainal, juga baca qiraatul Quran serta doa dan baca maulid, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah semoga yang kita baca dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita hadiahkan bacaan kita. Dan Sohibul Bait juga niat ngundang kita baca bareng-bareng untuk menghadiahkan bacaannya khusus buat almarhumah Ibu Ajah Amah binti Haji Hatim, dan umumnya yang tertulis namanya di kertas ini almarhum almarhumah Sohibul Bait juga orang-orang tua kita semua. Ya, pada malam hari ini semoga Allah ampuni segala dosanya. Allah lapangkan kuburnya. Allah tempatkan di tempat bersama-sama dengan para anbiya, para mursalin, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, biasanya kita kalau hadir haul, seorang anak bikin haul buat orang tua. Biasanya tuh anak bikin haul buat orang tua. Ini malam Sohibul Bait Bapak Haji Hatim bikin haul buat anak. Jadi tebulak. Ya. Terbalik ya. Boleh apa enggak kira-kira? Boleh enggak? Boleh. Alangkah beruntungnya anak tersebut. Alangkah bahagianya anak tersebut. Sudah barang pasti ini anak mendapatkan ridho dan restu dari kedua orang tuanya. Kalau sampai orang tuanya bikinin haul buat anaknya tiap tahun. Yang kata Nabi, ridallah fi ridal walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah bisa didapat dengan sebab keridhaan orang tua. Murkanya Allah bisa didapatkan oleh seseorang dengan sebab murkanya orang tua. Kalau pada malam hari ini Sohibul Bait bikinin haul buat anaknya, sudah tidak diragukan lagi. Orang tua pasti ridho banget sama tuh anak. Dan kalau sudah orang tua ridho, insya Allah ini anak pasti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu. Kalau udah dapat ridho, itu sudah pencapaian yang paling tinggi seorang hamba. Kita ibadah di dunia, sholat, puasa, haji, sedekah, baca Quran, baca zikir, semuanya amal ibadah kita semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah, yang pada akhirnya semua itu untuk mencapai ridho Allah. Makanya orang tua ini nggak sembarangan, Pak. Ya, ujung pendapatan kita itu ridho Allah. Pencapaian kita itu ridho Allah. Kalau orang tua ridho sama kita, insya Allah Allah ridho sama kita. Makanya sebagai anak, ya, yang wajib harus berbakti kepada orang tua kalau pengen dapat ridhonya. Percuma kita ibadah, percuma kita taat sama Allah kalau bikin murka orang tua kita. Kalau orang tua kita enggak ridho, percuma ibadah kita. Kata Nabi,
Kata Allah di dalam hadis qudsinya apa? Man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Siapa orang yang pagi-pagi dia udah bikin ridho orang tuanya, ya, dia sudah bikin senang orang tuanya, walaupun nggak bikin senang aku, maka aku ridho sama dia. Wa man asbaha muskhitan liwalidayhi murdiyan li fa ana anhu sakhit. Siapa orang yang di pagi hari sudah bikin enek orang tuanya, sudah bikin gedeg orang tuanya, sudah bikin marah orang tuanya, walaupun dia bikin ridho aku, walaupun dia bikin senang aku, maka ketahuilah aku murka sama dia. Ini pengakuan dari Allah Subhanahu. Allah katakan begitu. Pagi-pagi kita bikin senang orang tua, walaupun nggak bikin senang Allah. Allah anjurkan kita pagi-pagi sholat duha. Ini nggak sholat duha, nggak kayak sholat sunnah, nggak. Ya, dia layanin ibunya, dia layanin ayahnya, dia taati perintah kedua orang tuanya, maka pahalanya lebih-lebih daripada dia sholat sunnah. Lebih-lebih Allah ridho sama dia. Sebaliknya, kalau dia sholat, wah duhanya 8 rakaat, pagi-pagi udah baca wirid, baca Al-Quran, ya, udah bikin ridho Allah, dia kerjakan taqwa taat kepada Allah, tapi tidak melayani orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, ngelawan sama orang tuanya. Kata Allah, fa ana anhu sakhit, aku murka sama dia. Ini yang kata Nabi dalam hadisnya, thalathatun la yanfa'u ma'ahunnal amal. Tidak ada 3 perkara kata Nabi, tidak manfaat, amal ibadah kita tidak manfaat. Kalau ada 3 perkara nih, ini ada 3 perkara amal ibadah kita enggak manfaat kata Nabi SAW. Apa 3 perkara? Yang pertama, al-isyraku billah. Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Apapun ibadah yang kita lakukan maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang musyrik menduakan Allah, ya orang-orang kafir tuh, ya, yang pada berbuat baik, yang pada berbuat kebajikan tuh orang kafir. Yang pada puasa, ada gak orang kafir puasa? Ada gak orang kafir yang sedekah? Ada gak orang kafir yang kalau orang muslim kurban dia pada ngikut kurban? Ada gak? Ada. Itu amalnya gak diterima karena dia menyekutukan Allah Subhanahu, gak diterima amalnya. Itu yang pertama, al-isyraku billah. Yang kedua, ya, ugugul walidain, durhaka sama orang tua. Ugugul walidain, durhaka sama orang tua. Kalau seseorang durhaka sama orang tua, enggak bakalan manfaat tuh amal ibadah. Sholat sampai pada groak tuh jidat, sampai pada retak tuh jidat. Ya, pergi haji tiap tahun, umroh tiap bulan, wah ziarah kemana-mana. Ya, tapi sama orang tuanya durhaka, enggak manfaat tuh amal ibadah. Jangan lagi amal ibadah yang sunnah. Amal ibadah yang wajib aja enggak manfaat kalau seseorang durhaka sama orang tua. Dikatakan orang bikin sedih hati orang tuanya aja durhaka udah tuh. Bikin sedih hati orang tuanya durhaka udah tuh hitungannya. Kata Allah, wala tagullahuma uf wala tanharhuma wa gullahuma gaulan karima. Jangan ngomong sama orang tua. Enggak lagi lain. Ngomong doang. Udah hitungannya durhaka sama orang tua, apalagi sampai ngatain orang tua. Nih kadang-kadang anak sekarang, bocah sekarang
kurang ajar banyak pada orang tua. Banyak yang kurang ajar sama orang tua. Manggil bapak emaknya aki-aki. Ya, aki-aki. Kadang-kadang begitu. Manggil emak bapaknya tuh aki-aki. Manggil emaknya nenek-nenek. Ya. Padahal itu bapak ibunya yang melahirkan dia, yang tidak mungkin ada dia kalau enggak sebab orang tuanya. Enggak mungkin dia bisa jadi kaya raya kalau enggak sebab ada orang tua. Enggak mungkin jabatannya tinggi kalau enggak sebab orang tua. Enggak mungkin dia punya titel kalau enggak sebab orang tua. Begitu orang tua udah tua dipanggil nenek-nenek, aki-aki. Ya. Bokap, nyokap. Ya Allah. Kadang-kadang dipanggil sama orang tua enggak buru-buru nyamperin. Bahasa sama orang tua enggak berakhlak. Dipanggil sama orang tua nyautnya kasar. Nih anak sekarang banyak yang model begitu. Karena ikut ajaran-ajaran yang tidak baik. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Jangan sampai bikin hati orang tua kita sakit. Hati orang tua kita sakit, maka disebut durhaka kita sama orang tua. Kalau sudah durhaka sama orang tua, amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Yang ketiga apa? Tidak diterima amal. Ya, yang ketiga al-firaru minaz zahf. Lari dari medan perang. Ini enggak ada udah. Ya. Ada di Palestina. Perang antara muslim dan kafir itu di Palestina. Kita kalau di sini ya enggak ada peperangan yang secara zahir. Ya, enggak ada peperangan yang hissian, ada perangnya perang maknawi. Ya. Kalau umat Islam saudara kita yang ada di Palestina sedang berperang melawan orang-orang kafir Israel, kita dari sini membantu mereka. Dengan apa? Dengan mendoakan mereka agar Allah berikan kemenangan buat mereka. Dengan memboikot produk-produk orang-orang kafir, musuh-musuh Islam. Kita jauhi produk-produk mereka. Jangan kita beli. Kalau kita beli produk mereka, sama aja kita membantuin untuk penyerangan muslimin yang ada di Palestina. Jangan, kita harus bantu. Ya. Walaupun tidak secara fisik, tapi secara dukungan, doa dan sebagainya. Nah ini para hadirin, 3 perkara, kalau ada 3 perkara ini, maka tidak diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini para hadirin jamaah sekalian. Jadi ya, ini anak ibu Haja Amah binti Haji Muhammad Atim udah masya Allah, udah senang dah, udah dapat keridhaan kedua orang tua. Tinggal kita yang masih hidup pada nih, cari keridhaan kita punya orang tua. Jangan sampai orang tua kita nomor 2 kan di dunia, jangan. Baik-baik, apalagi kadang-kadang lelaki yang udah punya bini, kadang-kadang lebih ngebelain bininya daripada emaknya. Nggak boleh tuh, nggak bener tuh. Dan juga istri-istri jangan merasa cemburu kepada orang tua, kepada ibunya suami kita jangan cemburu, jangan sampai tuh. Nanti kita bakal punya anak laki kita bakal nikah sama perempuan. Kalau kita cemburu sama mertua perempuan kita, nanti mantu perempuan kita bakal cemburu sama kita. Hati-hati, justru kita mesti dukung. Kalau suami kita taat sama emaknya, mesti kita dukung. Karena apa? Karena kalau suami kita taat sama emaknya, suami kita yang dapat keberkahan. Kalau suami kita berkah, kita juga yang bakal senang. Ini kadang-kadang enggak, bini cemburu sama emak. Jangan, laki juga kadang-kadang suka goblok lagi. Belain emaknya di nomor 2-in sama dia. Enggak ada, enggak boleh itu begitu. Ibu nomor 1. Ya, enggak ada duanya. Kalau umi saya ngomong apa? Emak enggak ada di mall. Ya, enggak ada di mall, enggak dijual di mana-mana. Kalau bini ya umpama kurang ajar, naudzubillah min dzalik, bisa tukar tambah. Ya, tapi kalau ibu bisa apa enggak? Bisa nyari lagi apa enggak? Ya, ini makanya ya, seorang istri mesti bersyukur kalau dia punya suami taat kepada orang tua. Mudah-mudahan kita semua dijadikan anak-anak yang
berbakti kepada kedua orang tua agar kita bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.